Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada Tuhan kalau kita kembali dapat bertemu di dalam program Renungan Sekam Padi kita pada hari ini. Sekam Padi pada hari ini saya beri judul Koreksi Diri. Sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa dalam sorga. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk kembali mendengarkan suara-Mu lewat firman Tuhan. Urapi setiap kami mau sama-sama Tuhan belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh selalu Tuhan mengubahkan kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Di sini dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara sekalian, kita tentu perlu untuk mengenali diri kita sendiri, mengerti diri kita, dan terutama mengoreksi diri kita. Mengoreksi, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya membetulkan, ya. Membetulkan berarti ada sesuatu yang salah yang harus dibetulkan, harus diperbaiki. Dan seringkali orang yang paling sulit untuk dikoreksi itu adalah diri kita sendiri. Kita kadang dengan mudah berusaha untuk mengoreksi orang lain, tapi menjadi lambat atau sulit ketika kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Kalau kita sebagai kaum wanita, mungkin saat kita sebelum berpergian keluar rumah, kita tentunya harus menilai penampilan kita dulu, ya. Sebelum bertemu orang, bahkan kaum pria juga tentunya, ya. Kita membutuhkan sebuah cermin untuk kita bisa mengamati diri kita, mungkin menyisir rambut atau mungkin berdandan. Karena kita tidak bisa melihat diri kita tanpa sebuah cermin di depan kita. Begitupun saat kita mau mengoreksi keadaan diri kita, keadaan hati kita, kita pun perlu sebuah cermin. Dan cermin itu tidak lain dan tidak bukan adalah kebenaran firman Tuhan. Seperti yang kita baca tadi di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, selidikilah aku, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Firman Tuhan, firman Allah yang menjadi cermin utama kehidupan kita. Kalau kita ingat firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Doni Rum beberapa saat yang lalu di ibadah raya kita, ada satu ayat yaitu di Efesus 5 ayat 26, kita akan baca bersama. Dikatakan di sini, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi setiap kita baca firman Tuhan itu dikatakan di sini menguduskan kita, menyucikan kita. Dan kemudian kita akan dibasuh dengan air hidup itu, dan firman pun akan mengingatkan kita bila ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan. Dalam arti yang sama firman Tuhan akan mengoreksi kita. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 18, di situ perikopnya dikatakan
1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 18 adalah Elia bertemu dengan Ahab. Kita tidak baca secara keseluruhan ya, tapi secara singkat saya ceritakan di sini bahwa saat Elia bertemu dengan Ahab, kita tahu Ahab adalah raja yang tidak setia mengikuti perintah Tuhan ya, dia menyembah Baal. Dan ketika ada sesuatu terjadi di dalam kerajaannya, pada saat itu mereka mengalami masa sulit ya, masa kekeringan. Waktu Ahab berjumpa Elia, Ahab menyalahkan Elia atas keadaan yang terjadi. Dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dirinya sendiri yang menjadi penyebab dari masalah yang dihadapi karena dia sudah meninggalkan Tuhan. Nah, dari kisah ini kita mau diberikan pesan ya, bahwa yang pertama, janganlah kita menyalahkan orang lain atas masalah yang kita alami. Kalau kita lihat di Matius 7 ayat 3, di sini dikatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Kita umumnya cenderung gampang melihat kesalahan orang lain, menyalahkan orang lain tanpa mampu melihat bahwa sebenarnya mungkin kesalahannya ada di diri kita ya, tapi kita dengan mudahnya menyalahkan orang lain, dan jangan sampai hal itu terjadi. Dan pesan kedua yang kita mau belajar bersama adalah jangan menganggap diri kita sendiri ini benar ya. Tuhan menghendaki kita mau merendahkan hati kita. Kita jangan merendahkan orang lain, dan Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan pesan yang ketiga, mari mau mengoreksi diri kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah cermin. Firman Tuhan adalah cermin yang merefleksi keberadaan diri kita. Memasuki hari-hari di awal tahun 2022, kurang lebih sudah 10 hari ya kita menjalani hari-hari kita. Mari kita mau mengoreksi diri kita. Di hari-hari yang telah kita lewati ini, apakah mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang belum sesuai dengan firman Tuhan? Mari kita mau berubah. Ya, mari kita mau berubah seturut dengan firman Tuhan. Di saat kita mau berubah, di saat kita mau bertobat, berbalik kembali ke jalan yang benar, pemulihan akan Tuhan kerjakan, dan berkat-berkat juga akan Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya.